Dan kota ini menjadi salah satu kota yang saya singgahi ketika saya melintasi jalan tol Trans Sumatera. Berangkat kita ya Pak. Dia pakai Bluetooth ini. Oh, canggih juga. Saat ini saya sudah berada di interchange Tol Muaro Sebapo yang merupakan seksi ketiga dari jalan tol Trans Sumatera yang dimulai dari Bayung Lencir sampai Tempino. Saya Mutiara Berta, Menjadi Indonesia. Hai sahabat Kompas.com, saya Mutiara Berta dan saat ini saya sedang mencari tahu tentang Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS. Gimana kalau kita gali lebih dalam lagi soal JTTS ini? Halo Bapak, selamat pagi. Pagi, Berta. Lupa juga nih saya di sini. Iya, terima kasih. Iya, nanti saya mau ngecek nih Pak, JTTS-nya langsung. Oh gitu, langsung ke sana ya? Iya. Untuk PT Hutama Karya ini kan memang fokus membangun infrastruktur ya, dan sekarang lagi berproses nih di Sumatera. Jalan tol di Sumatera ini secara finansial tidak layak, tapi secara ekonomi layak. Bahwa dengan pembangunan jalan tol di Sumatera ini akan terjadi mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera yang sangat signifikan, akan menurunkan biaya logistik yang sangat signifikan, dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang sangat signifikan juga. Untuk sampai saat ini progresnya sudah gimana ya Pak? Udah sejauh apa? Saat ini sudah beroperasi 800 kilo dan akhir tahun ini akan dioperasikan 100 tambahan 166 kilo. Dan sekarang sedang mulai dibangun dan akan selesai pada akhir tahun 2025 nanti sepanjang 260 km. Gitu. Ya. Saya sendiri nggak sabar nih pengen nyobain jalan tolnya. Saya boleh izin cek langsung ke lokasi Pak? Silakan. Oke, kalau gitu saya izin pamit ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Saya izin cek ya. Mari Bapak. Saat ini saya akan berangkat menuju titik 0 Jalan Tol Trans Sumatera. Untuk menuju ke sana saya menggunakan bus Damri, rute Jakarta Bandar Lampung. FYI, Damri ini menjadi salah satu PO bus yang melintasi Jalan Tol Trans Sumatera. Bus Damri dari Jakarta ke Provinsi Lampung ada beberapa rute. Rute ini ada setiap hari dengan jam keberangkatan pada pagi dan malam hari. Dan kamu bisa pilih mau naik yang kelas royal, eksekutif, atau bisnis. Setelah berlayar selama kurang lebih 1,5 jam, akhirnya sampai juga di Pelabuhan Bakauheni dan saya naik bis lagi untuk melanjutkan perjalanan. Nah, tadi saya melihat landmark Provinsi Lampung adalah Menara Siger dan pintu tol Bakauheni Selatan. Keduanya menandai titik 0 km Jalan Tol Trans Sumatera. Nah, sekarang kita lanjutkan yuk perjalanan kita ke Bandar Lampung. Perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni ke Bandar Lampung ini melintasi ruas tol Bakauheni terbagi besar. Ruas tol ini memiliki panjang 140,94 km.
Hari kedua saya berada di kota Bandar Lampung. Dan saat ini saya berada di Jalan Raden Intan yang menjadi pusat kota sekaligus simbol menggeliatnya ekonomi di kota Bandar Lampung. Dan kota ini menjadi salah satu kota yang saya singgahi ketika saya melintasi jalan tol Trans Sumatera. Teman-teman, Lampung itu terkenal banget sama pisangnya. Dan aku mau cari produk UMKM yang biasanya diincar nih sama wisatawan, yaitu keripik pisang. Nah, sekarang aku udah di depan Aska Jaya dan mau lihat-lihat ke dalam dan tentunya belanja. Yuk! Silakan di. Ini tester atau emang kita beli dari sini? Oh, tester. Oh, coba ya, Mas. Oh my God. Ada rasa melon. Coba ya rasa melon. So far untuk dua rasa baru yang aku temuin untuk keripik pisang, durian menarik sih. Hai Mbak, aku mau nanya dong, biasanya yang favorit keripik pisang tuh rasa apa sih? Yang paling besar di sini itu keju susu, coklat sama karamel madu. Ada lagi nggak sih Mbak rekomendasi produk nih selain keripik pisang? Kalau kami ada kopi. Oh, boleh lihat nggak kopinya? Gimana tuh? Kalau klasik ini yang pahit, kalau ini agak asam, yang ini nggak terlalu pahit ya. Biasanya yang punya ini. Harganya berapa? Oh, 75.000 ya? Ini 45. Oh, ini 45. Oh, oke. Mbak, biasanya nih ramenya hari apa aja sih kalau di sini? Biasanya rame terus, tapi kalau yang rame banget tuh hari Sabtu Minggu ya rame banget. Biasanya dicari apa sih Mbak produknya? Yang diminati banget nih? Keripik pisang. Apa? Kemplang. Oke. Oke teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan perjalanan dari Lampung menuju ke Palembang. Tapi kita berangkatnya jam 7 malam nanti nih. Dan sebelum kita berangkat, saya mau bertemu dulu dengan Bapak Rianto selaku manajer usaha dari Damri Lampung. Halo Bapak. Halo. Apa kabar? Baik. Ya Bapak ya. Aduh, saya dari Jakarta Pak. Naik Damri, Oh. udah lewat jalan tol Trans Sumatera. Oh. Jadi lebih singkat Pak perjalanannya Pak. Pasti. Iya. Pasti. Ini selain durasi lebih singkat, ada dampak lain nggak sih Pak untuk Damri nih dengan adanya JTTS ini? Pastilah. Ah, Salah berapa aja satunya tuh, adalah meminimalisir kecelakaan. Wah, Karena iya, kami iya. tidak berhadapan dengan pengendara roda 2. Oh iya benar. Jadi Gitu. kita bisa lebih leluasa juga ya Betul untuk sekali. berkendaranya. Betul sekali. Betul. Tapi berarti wisatawan meningkat nih ke Lampung. Tentu banyak tempat-tempat wisata yang bagus di Lampung ini. Kalau ngomongin cost nih Pak, Ya. finansial nih ya, Mm-mm. perbandingan dengan sebelum ada JTTS dan sesudah nih, gimana nih? Signifikan nggak nih? Ada, cuman nggak signifikan, cuman Oke. nambah di biaya tol saja. Tetapi diuntungkan dengan ketepatan waktu. Oke, kalau gitu saya Baik. mau lanjut jalan masih jam 7 sih, tapi mau jajan dulu. Baik. Oke, Selamat Bapak. sampai Iya, tujuan. terima kasih hati-hati di banyak. jalan. Terima kasih. Pamit dulu ya Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bus yang saya tumpangi berangkat dari Lampung dan akan melintasi beberapa ruas tol, yaitu ruas Bakauheni Terbanggi Besar dan ruas tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Kedua ruas tol ini diresmikan oleh Presiden Jokowi dan mulai beroperasi pada 2019. Dan terakhir, ruas tol Kayu Agung Palembang yang mulai beroperasi sejak April 2020. Bapak udah berapa lama Pak di Damri? Sudah lama, sudah sejak tahun 2019-91. Nyetirnya juga dari 1991, Pak. Setirnya 2011. Itu berarti sempat ngerasain dong waktu jalanannya belum ada jalan tol gitu. Tahun 90-an itu
awalnya tahu lintas barat, namanya lintas barat. Lewat Muara Enim, Batu Raja, Palembang Jakarta itu ditempuh 24 jam. Wow, 24 jam. Ya, Palembang Jakarta. Dulu kondisi jalanannya gimana, Pak? Kondisi jalannya lumayan bagus, cuman di Kalikunya. Kalau dari Palembang ke Lampung itu berapa? Palembang Lampung sekitar 12 jam. Wow, 12 jam. Lama juga ya. Ini berarti kalau dengan jalan tol ini kita bakal berapa jam sih, Pak? Untuk Berkisaran sampai Palembang? 4 jam, 5 jam. Oh, berarti waktunya kepangkas banget ya dengan ada jalan Ya. tol ini? Betul. Oh, kalau Bapak lebih prefer mana, Pak, dengan ada jalan tol gini? Kalau untuk menghemat tenaga, emang enak tol. Tapi sejauh ini rest area segala macam mumpuni nggak nih, Pak, untuk pengguna jalan tol di sini? Lumayan sih rest areanya. Kalau kita terkendala itu orang tol ini melayani, misalkan kita pecah ban tuh di Batu. Oke, 4 jam lagi ya, Pak. Ya. Setelah sekitar 5 jam perjalanan, akhirnya sampai di Palembang. Dan sekarang mau istirahat dulu dan sampai bertemu besok lagi. Setelah semalam saya sampai di Kota Palembang, hari ini saya mengeksplorasi Kota Palembang untuk melihat kegiatan masyarakat dan juga melihat ekonomi di Kota Palembang. Nah, habis ini saya akan bertemu dengan Ketua Asperindo Sumatera Selatan untuk mengetahui nih sejauh mana pengaruh jalan tol Trans Sumatera terhadap perekonomian di sini. Yuk! Halo, selamat pagi Bapak. Pak Ari, saya dengan Berta. Bapak gimana nih dampak dari jalan tol Trans Sumatera untuk pengiriman logistik ini nih? Iya, pastinya jalan tol ini banyak menguntungkan lah ya bagi industri logistik ya. Dari sisi kecepatan, dari sisi keamanan ya. Tapi kalau dari sisi cost masih berimbang. Tapi secara general nih lebih menguntungkan Kalau tol atau non-tol nih untuk kira-kira? beberapa teman yang memprioritaskan lead time ya, itu dia akan pasti menggunakan tol. Berarti harapan ke depan Bapak nih untuk Wah, kalau pengen ini kita apa? sangat berharap tol itu bisa terwujud ya, sebagaimana tujuan awal itu dari Lampung ke Aceh ya, sehingga distribusi barang kita bisa lancar dan tentu kompetisinya semakin tinggi, harga ke masyarakat itu bisa turun. Tentunya diimbangi dengan biaya tol yang juga murah. Baik, kalau gitu Bapak saya izin numpang ke Jambi Oh iya, dengan boleh. pengiriman Iya. mobil pengiriman. Baik. Oke, Bapak terima kasih banyak. Terima untuk kasih waktunya. sama-sama. Iya, Semoga mari. bisa menikmati jalan-jalannya, Iya. kondisi Siap. jalan. Oke, siap. Terima Mari kasih, Bapak. Mbak Berta. Halo Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi juga. Pak Iya. Heri, ya ampun. Iya. Kita mau berangkat hari ini ya? Iya, mau berangkat Pengiriman ke ke Padang. Padang ya? Iya. Oh, ini mau ngirim apa Pak ke sana? Oli, macam-macam ekspedisi. Oh, oke. Iya. Nah, sesuai janji kemarin nih Pak, Iya. saya mau numpang Iya, ke jadi- Jambi. iya, Boleh ya? oke. Oke. Iya. Yaudah, yuk langsung Ya, berangkat ayo, sekarang? berangkat sekarang. Ya. Oke, yuk. Ini ada berapa banyak Pak yang dikirim? Nah, 50 lah. Oh, 50. Oh, oke. Ada kenaikan tidur di belakang aja Oh, nanti. ada berapa Pak keneknya? Satu. Satu. Oh, berarti ganti-gantian tuh Iya, nanti ya? ganti-gantian, ya. Oke. Halo Pak. Berangkat nih kita ya Pak.
Perjalanan dari Palembang ke Jambi kali ini saya tempuh melalui jalan nasional. Sebab kedua kota ini belum terhubung oleh jalan tol karena masih progres pembangunan. Pak, nganter-nganter begini kalau seminggu atau sebulan berapa banyak pengantarannya Pak? Paling banyak tuh 4 trip 4 trip 1 bulan. 1 bulan. Itu dari mana ke mana aja Pak? Itu Padang, Pekanbaru, Hah? ke Jakarta. Logistiknya rata-rata apa Pak yang dibawa? Logistiknya 3 macam. Apa tuh? Kayak Yasu, Aha. barang-barang yang dari mobil ya, Iya ya. sama FDN. Oh, Kalau dari Jakarta Pekanbaru, Jakarta Padang 3 hari. udah ngelewatin jalan tol juga. Ada sebagian enggak kan itu. Tolnya dari mana sampai mana tuh berarti? Kalau kita ke Jakartanya, tolnya dari Keramasan sampai ke Bagau. Oh iya ya, terus baru habis itu nontol ya? Ya, Enakan mana Pak? Tol sama nontol? enak antol lah. Tapi kalau di yang nontol gini jalannya istirahatnya di mana Pak? Ya gitulah, istilahnya gitu, gantiin aja. Kalau capek kawan gantiin, kita tidur ya kan. Karena emang nggak ada tempat khusus untuk berhenti ya. Iya. Pak, jalanan macet nggak Pak kalau di yang nontol nih? Kadang-kadang macet, itu istilahnya kemacetan itu kan sebagian ada yang mobil jatuh, tabrakan, ya kan itu. 2 hari 2 malam, jadi situ macetnya kan. Bapak, kalau kayak gini suka dukanya ada apa lagi Pak? Kalau lagi nyetir di jalanan kayak gini nih, akibat. Suka-dukanya kebanyakan itulah, kalau sopir nih kebanyakan orang yang minta duit di jalan, ya kan. Oh. Yang nodong. Itu kalau di nontol berarti, di jalan nontol berarti todong gitu. Ya, yang jalan-jalan biasa kayak gini lah. Lumayan bahaya berarti ya kalau Iya. nontol Pak. Berarti secara keamanan lebih enak Agak tol aman. lah ya. Iya. Iya. Semoga cepat jadi nih jalan tol yang Ya, yang dari ke arah Jambi ini. Palembang Jambi ini kan. Iya, Nah. semoga cepat selesai ya. Pak, nyetel musik kali ya? Hah? Nyetel Bisa. musik. Kemana nih? Saya bantuin setel deh. Dia pakai Bluetooth ini, Oh, canggih juga. sama HP bisa. Semalam saya sudah sampai di Jambi dan saat ini saya berada di Jalan Lintas Timur Sumatera. Nah, ada kisah menarik nih soal jalur penghubung di Pulau Sumatera. Jadi semenjak masa pendudukan Belanda di Indonesia, Pulau Sumatera ternyata mendapat perhatian khusus. Pada 1880, Belanda lewat para kuli kontrak membangun jalur perkebunan di Sumatera Timur. Dan juga jalur kereta api mulai dari Lampung, Palembang, sampai ke Lahat. Tapi ketiga jalur kereta api itu tidak terhubung dan jalan raya lah yang mewujudkan kesatuan ekonomi di Sumatera dengan menghubungkan beberapa daerah secara langsung. Beberapa upaya dilakukan oleh presiden terdahulu, seperti membangun jalan raya Sumatera oleh Presiden Soekarno. Kemudian percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera oleh Presiden SBY lewat Perpres nomor 100 tahun 2014. Lalu Presiden Jokowi mulai membangun jalan tol Trans Sumatera pada 2015. Saat ini JTTS telah masuk 1 dekade dan telah menghubungkan beberapa titik dan akan menghubungkan dari Lampung hingga Aceh melalui 24 ruas jalan tol dengan panjang seluruhnya mencapai 2.854 km. Tak hanya menghubungkan akses transportasi, jalan tol ini menghubungkan asa masyarakat sekitar dan turut membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Halo Bapak, selamat pagi. Halo, pagi, Selamat Pak. pagi Ya. dengan Berta. Bapak, saya mau nanya nih progres Siap. jalan tol untuk seksi 3 ya. Itu gimana tuh progresnya untuk saat ini Bapak? Nah, saat ini kita berada di seksi 3 di Provinsi Jambi. Alhamdulillah kemarin pertanggal 31 Agustus itu progres kita sudah 100%. Tinggal nanti kapan beroperasinya nih ya? Ya, Masih, jadi kalau untuk beroperasi memang agak panjang. Masih ada proses administrasi yang harus dilalui
dari ULFJ terus sampai ke SLO sampai nanti keluar dari SK keputusan Pak Menteri baru nanti bisa beroperasi. Kalau dengan pembangunan jalan tol ini antusiasme warga sekitar nih bagaimana nih Pak? Wah luar biasa, udah nggak perlu ditanya itu. Untuk kelanjutannya aja ini misalkan udah selesai, dilanjut seksi 4. Udah tanya, Pak kapan itu yang Jambi Rengat dilanjut? Wah, nggak sabar nih ya? Nggak sabar, luar biasa nggak sabar. Karena banyak keuntungan sebenarnya yang diperoleh dari pembangunan jalan tol ini yang pastinya ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi yang paling dirasa oleh masyarakat itu nantinya adalah memangkas waktu perjalanan. Gitu. Iya benar-benar. Contoh misalkan dari Tempino sampai Bayung Lincir itu kan sekitar 34 kilo. Kalau kita lewat jalan nasional itu mungkin sejaman. Tapi kalau nanti lewat jalan tol ini mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Kok jadi singkat banget Oh, ya perjalanan? singkat banget. Siapa yang nggak mau kan gitu ya. Kalau dampak jangka panjangnya nih Pak ketika tolnya sudah rampung? Oke, kan kalau jangka panjang itu harapannya dari Lampung sampai Aceh terhubung. Ya. Kalau kemarin terakhir arahan dari pimpinan itu kan kita berhenti sampai Jambi, tapi harapannya itu nanti sampai Pekanbaru. Jadi Lampung, Jambi, Pekanbaru bisa terhubung. Nah ini dengan terhubungnya itu perekonomian sudah pasti melesat. Dari Pekanbaru itu ada migas ya, terus perkebunan, Jambi, nah pusat metropolitannya di Palembang gitu kan, terus untuk nyebrang ke Jawa lewat Lampung udah pasti luar biasa. Wah iya benar-benar. Berarti semoga cepat beroperasi ya Bapak ya? Iya, harapannya kita juga begitu. Boleh izin meninjau nggak nih Pak? Boleh banget. Boleh ya? Boleh Silakan. ditemenin nggak nih Pak? Boleh, siap. Ayo mari silakan. Oke, siap. Ayo. Saat ini saya sudah berada di interchange Tol Muaro Sebapo yang merupakan seksi ketiga dari Jalan Tol Trans Sumatera yang dimulai dari Bayung Lencir sampai Tempino. Setelah saya meninjau nih jalan tol ini, nampaknya sudah bagus, kemudian sepertinya sudah selesai dan tinggal menunggu waktu beroperasi. Tapi untuk lebih jelasnya lagi saya akan bertemu dengan Project Manager Proyek Tol Bayung Lencir Tempino Jambi. Halo Bapak, Mbak Berta. selamat pagi. Gimana kabar? Baik Pak? Alhamdulillah Iya, baik. katanya proyek tol ini ada percepatan nih dari 20 bulan targetnya menjadi 15 bulan nih. Yes. Itu gimana tuh Pak langkah-langkah untuk memenuhi target tersebut? Langkah-langkah percepatan diantaranya kita implementasi digital konstruksi di setiap fase pelaksanaan proyek ini. Jadi diantaranya kita menerapkan digital survey menggunakan terrestrial laser scanner dan UAV lidar. Terus kita kemarin menggunakan juga building information modeling selama fase perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Terus kemarin kita juga menerapkan electrical density gauge, jadi quality control yang digital untuk memastikan kualitas timbunan kita baik, gitu kan. Terus kita menerapkan juga CCTV yang kita pasang atau mengintegrasikan CCTV yang kita pasang di seluruh ruas tol yang kita bangun sekarang. Itu diintegrasikan ke dalam project management dashboard. Sehingga harapannya, dan alhamdulillah tercapai nih, efisiensi dari sisi operasional, waktu dan biaya, terus kita punya gambaran yang utuh, visualisasi terkait dengan progres di lapangan, seperti apa, ada kendala apa, dan sebagainya, sehingga pengambilan keputusannya lebih cepat dan lebih tepat. Oh oke, berarti penggunaan teknologinya cukup advance ya bisa dibilang? Alhamdulillah begitu Mbak. Jadi salah satu kunci juga keberhasilan dan kesuksesan kita membangun tol ini dengan cepat, lebih efisien, dan dengan kualitas yang lebih baik, salah satunya dengan digital konstruksi yang advance tadi. Oh oke. Oke kalau begitu Bapak terima kasih banyak. Thank you Mbak Semoga Berta. cepat beroperasi ya. Jangan Amin. Oke teman-teman, setelah ini saya akan bertemu dengan Bapak Sarjono, Project Director dari Tol Betung,
Tempino, Jambi untuk membahas seksi 1 dan 4. Jadi ruas Betung Tempino Jambi merupakan salah satu dari ruas JTTS. Saat ini sedang proses konstruksi. Jadi ruas BT Jam ini itu ada 4 seksi. Hutama Karya sebagai salah satu badan usaha jalan tol mengerjakan seksi 1, 2, dan 4. 1A sudah berkontrak awal Juni 2024 dan berakhir pada akhir November 2025. Progresnya saat ini untuk konstruksi itu sekitar 4%, kemudian lahan hampir 20%. Seksi 1 ini dari IC Betung sampai dengan IC Tunggal Jaya itu sepanjang 62 km. Sedangkan untuk 1B dan seksi 2 ini masih persiapan konstruksi. Sedangkan seksi 2 dari IC Tunggal Jaya ke Bayung Lencir itu sepanjang 55 km. Seksi 4 juga sudah berkontrak awal Juni 2024 dan berakhir akhir Juni 2025. Progresnya saat ini sudah sekitar 24% dan lahannya sudah 99%. Dan seksi 4 itu dari Tempino menuju Simpang Nes itu sekitar 18,5 km. Saya kira dengan dibangun jalan tol ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat tentunya, ini sebagai konektivitas antar provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan menuju ke Jambi. Saya kira dengan jalan tol ini waktu tempuh akan jauh lebih cepat. Yang selama ini masyarakat mungkin menggunakan jalan nasional, rata-rata Betung ke Jambi jarak tempuh 5 jaman. Mungkin dengan jalan tol ini diharapkan nanti 2 jam bisa tembus. Otomatis jalan tol ini tentu akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kedua provinsi tersebut mungkin juga Sumatera secara keseluruhan. Geliat ekonomi sebuah daerah dipengaruhi oleh akses dan infrastruktur jalan penghubung ke daerah lainnya. Jika aksesnya mudah, maka akan semakin gesit juga pergerakan atau mobilitas masyarakat dalam mendistribusikan hasil bumi, meningkatkan sektor pariwisata, dan ujungnya menambah peluang pengembangan potensi daerah tersebut dan berdampak baik bagi perekonomian. Dalam 1 dekade, pembangunan dan pemeliharaan yang dilakukan Hutama Karya terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumatera. Hingga akhir 2024 ini, Hutama Karya akan menyelesaikan 12 ruas jalan tol Trans Sumatera dengan total panjang 991 km dan akan melanjutkan pembangunan sampai Sumatera terhubung sepenuhnya. Setelah menyambangi sejumlah kota mulai dari Bandar Lampung, Palembang hingga Jambi dan berbicara dengan representatif masyarakat dari berbagai profesi, mereka semua menyambut baik kehadiran JTTS. JTTS ini terbukti mempersingkat jarak tempuh, kemudian mempermudah mobilisasi antar masyarakat daerah, kemudian meringankan biaya operasional, meningkatkan keamanan dan juga memberikan kenyamanan lebih selama perjalanan. Saya Mutiara Berta, sampai bertemu di Menjadi Indonesia berikutnya.